Baik, saya lanjutkan. Nah, apa saja yang menjadi persyaratan administrasi Bapak Ibu? Yang pertama adalah Bapak Ibu mengupload hasil pindai atau scan ijazah S1D4 asli, ya, atau fotokopi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi. Ya. Jadi kalau tidak ada asli, Bapak Ibu nanti ijazah S1-nya itu dilegalisir. Atau misalnya tidak ada legalisirnya, ya aslinya. Gitu. Tidak usah pusing-pusing lagi mau legalisir. Gitu. Ya. Seperti itu. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri, itu melampirkan surat penyertaan dari Ditjen Dikti, Bapak Ibu. Jadi jelas ya, ini hasil pindai ijazah atau fotokopi legalisir. Nah, kemudian yang kedua, hasil pindai scan SK pengangkatan pertama sebagai guru. Ini asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi. Jadi SK pertama Bapak Ibu sebagai guru, ya. Kapan pertama kali menjadi guru? Ini tertuang di dalam, kalau di Dapodik itu di riwayat karir guru. Itu dilihat dari riwayat karir guru Bapak Ibu. Minta maaf ada motor lewat. Dari riwayat karir guru. Nah, ini nanti yang Bapak Ibu harus bisa membuktikan. Misalnya di riwayat karir guru, Bapak Ibu mengajar mulai tahun 2006. Bapak Ibu harus membuktikan itu di dokumen. Mana SK 2006-nya itu misalnya. Atau misalnya Bapak Ibu terangkat CPNS tahun 2020, tetapi Bapak Ibu pernah mengabdi di tahun misalnya 2017. Nah, dan kemudian di Dapodik terdata Bapak Ibu punya pengangkatannya itu tahun 2017 misalnya. Punya pengalaman honor sebelumnya, itu harus bisa dibuktikan dengan dokumen itu. Makanya dimintai hasil pindai scan SK pengangkatan pertama. Kemudian yang ketiga, hasil pindai scan SK pangkat terakhir bagi guru PNS atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru non-PNS. Jadi kalau guru PNS, yang SK pengangkatan terakhirnya saja yang di-upload ya, untuk SK terakhirnya ya. Nah, bagi guru yang non-PNS itu SK pengangkatan 2 tahun terakhir, ya, asli atau fotokopi. Kemudian SK tersebut dilegalisasi oleh yang pertama untuk PNS itu adalah Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota atau BKD. Kemudian bagi PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan itu di Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota. Kemudian ketua yayasan untuk guru tetap yayasan. Kemudian nah ini, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota atau BKD untuk guru bukan PNS sekolah negeri yang memiliki SK pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Jadi, bagi guru yang non-PNS di sekolah negeri atau guru tetap yayasan itu harus ada SK 2 tahun terakhirnya sebagai guru tetap yayasan. Kemudian bagi guru non-PNS yang bukan PNS di sekolah negeri memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Dalam hal ini adalah minimal adalah SK Kepala Dinas, SK 2 tahun terakhir. Kemudian, yang keempat, hasil pindai atau SK pembagian tugas 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2021-2022 dan 2021-2022. 2020-2021 dan 2021 dan 2022. Ini juga asli atau fotokopi legalisir. Ya. Kemudian hasil pindai scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Nah, ini juga format terlampir, Bapak Ibu bisa mengunduhnya nanti di SIM PKB. Ya. Nanti saya tanya lagi, di mana mendapatkan fakta integritas? Di SIM PKB ada, tinggal Bapak Ibu unduh dalam bentuk format Word, diisi, kemudian tanda tangan, dibubuhi materai, jangan lupa, materai 10.000 ya. Kemudian saya lanjutkan, tata cara pendaftarannya. Yang pertama, aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi pemanggilan jabatan tahun 2022 dibuka melalui laman pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Nanti kalau ada yang lupa akunnya, silahkan nanti melapor ke admin SIM PKB di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk di-reset akunnya. Ya. Kalau misalnya lupa password misalnya. Kemudian, guru membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun CPKB. Guru mengunggah upload hasil pindai scan ijazah S1, dan bagi guru yang terkendala koneksi internet, pendaftaran dapat dibantu oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan. Jadi seperti itu. Atau operator sekolah. Misalnya kalau Bapak Ibu kebingungan dalam mengupload atau mendaftar, silakan nanti bisa dibantu oleh teman-teman operator sekolah atau teman-teman dinas. Ya. Tapi harapannya Bapak Ibu ini bisa mendaftar sendiri. Ya. Usahakan bisa mendaftar sendiri dulu, karena
nanti proses seleksi administrasi, seleksi akademik dan proses perkuliahannya itu menggunakan daring. Nah, sebaiknya Bapak Ibu juga sudah mulai belajar sini ya. Jadi tidak terlalu banyak berhadap pada orang lain dulu, sehingga nanti ke depannya proses PPG-nya juga tidak kesulitan Bapak Ibu. Kemudian, guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG adalah linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 yang dimiliki. Daftar linearitas itu nanti ada pada surat edaran terbaru. Kemudian, guru mengisi nama perguruan tinggi dalam program studi sesuai dengan ijazah S1. Jadi minta perguruan tingginya, kemudian apa program studinya. Nah, kemudian LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian data Dapodik dengan dokumen yang Bapak Ibu unggah. Ya. Nah, kemudian nanti hasilnya akan ada 3. Pertama adalah disetujui jika berkas memenuhi syarat bidang studi yang dilinear dengan program studi lainnya, serta persyaratan lainnya itu sudah memenuhi persyaratan. Yang kedua, tolak permanen. Tolak permanen dilakukan jika berkas sama sekali tidak memenuhi persyaratan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah 1 serta tidak dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dan kualifikasi akademik hubungan internasional, misalnya dia prodinya hubungan internasional, itu tidak linear dengan program studi apapun yang ada di tabel linearitas. Sehingga mereka-mereka yang mendaftar dengan jurusan atau dengan prodi hubungan internasional ini otomatis akan ditolak secara permanen karena memang tidak ada linearitas hubungan internasional. Atau misalnya teknik nuklir itu tidak ada linearitasnya dalam tabel linearitas PPG tahun 2022. Kemudian yang ketiga adalah proses tolak adalah status dengan tolak perbaikan. Jika berkas tidak lengkap atau dan bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1, tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Ya, misalnya guru yang kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris, dia memilih program studi PPG guru kelas SD. Nah, ini kan sebenarnya tidak linear. Kalau dia S1-nya bahasa Inggris, kemudian memilih prodi PPG-nya itu guru kelas SD, ini tidak linear. Nah, kenapa tidak ditolak permanen? Karena dia bisa memperbaiki linearitasnya. Dia bisa mengambil bahasa Inggris di jenjang yang lainnya, seperti itu. Jadi, dimungkinkan untuk pindah jenjang. Misalnya yang bersangkutan mengajar di SD, karena di SD itu tidak ada pilihan prodi PPG-nya, dia bisa mengambil di jenjang lainnya yang ada pilihan prodinya, seperti itu. Contohnya tadi bahasa Inggris. Di SD tidak ada prodi PPG bahasa Inggris, dia bisa mengambil di SMP atau SMA atau SMK. Nah, filter dan validasi by system Bapak Ibu, ini data yang ditarik berdasarkan data Dapodik, itu parameternya ada 6. Yang pertama, NIK. Jadi NIK-nya ini harus valid, yang valid. Artinya sudah centang hijau. Ya. Kalau masih ada silang merah, itu berarti masih ada permasalahan. Kemudian, filter usia, untuk melihat usia nanti jangan sampai ada yang sudah di atas 58 tahun, maka difilter. Dan kemudian wajib memiliki NUPTK, maka difilter juga yang sudah punya NUPTK. Ya, NIK dan NUPTK ini jika masih belum valid, ini masih diberi kesempatan sampai nanti penutupan proses pendaftaran. Kemudian filter berikutnya adalah TMT awal mengajar, status sertifikasi, apakah sudah sertifikasi atau belum, kemudian status kepegawaian. Untuk 3 yang terakhir ini sudah final. Tidak ada lagi proses perbaikan berdasarkan data cut-off 30 Januari 2022. Seperti itu. Nah, kemudian personal operasional bakunya, ini nanti supaya nanti tidak banyak yang bertanya lagi setelah administrasi apalagi. Ya. Nah, ini pertama guru melakukan pendaftaran, kemudian Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi, yang hari ini juga kita LPMP melakukan sosialisasi. Kemudian guru mengunggah berkas, kemudian dilakukan proses verifikasi oleh LPMP, ini insya Allah sampai tanggal 2 Maret nanti. Kemudian Direktorat Jenderal GTK akan mengumumkan hasil seleksi administrasi calon peserta PPG, yang nanti insya Allah tanggal 7 Maret. Nah, nanti juga akan diumumkan di laman resmi ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian setelah itu, setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka guru mengikuti seleksi akademik PPG dalam jabatan. Jadi mengikuti seleksi akademik lagi, ya. Kemudian Direktorat Jenderal GTK mengumumkan hasil seleksi akademik PPG
Setelah itu, kalau dinyatakan lulus seleksi akademik, nanti akan di-plotting. Melakukan plotting, kemudian dilakukan perankingan, karena begini Bapak Ibu ya, tidak semua kita anggaran pemerintah itu tidak bisa untuk mengakomodir 700.000 tadi, sehingga tentunya ada prioritas-prioritas yang didahulukan, siapa-siapa saja yang akan melakukan, yang duluan dipanggil untuk sebagai peserta PPG dalam jabatan. Ya. Nah, ini nanti akan disesuaikan dengan kuota dan urutan prioritas PPG dalam jabatan. Dan kemudian, kalau Bapak Ibu terpanggil sebagai calon peserta, nanti akan melakukan konfirmasi kesediaan, bersedia atau tidak. Gitu ya. Nah, melakukan konfirmasi melalui akun SIM PKB juga. Kemudian, Direktorat Jenderal GTK menetapkan pengumuman calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kemudian guru melakukan lapor diri kepada LPTK-nya, kemudian melaksanakan perkuliahan PPG dalam jabatan di masing-masing LPTK, seperti itu, yang nanti akan dilakukan secara daring prosesnya. Nah, ini Bapak Ibu, pemilihan bidang studi, banyak sekali yang bertanya, ini PPG, misalnya ini ya, pilihan bidang studi PPG dapat lintas jenjang, ya, dapat lintas jenjang. Jadi misalnya Bapak Ibu mengajar di SD, tadi seperti latar belakang pendidikan S1-nya itu bahasa Inggris, mengajar di SD, karena tidak ada guru kelas di situ kurang, maka yang guru pendidikan bahasa Inggris tadi itu mengajar di SD. Nah, di PBG dia tidak bisa mengambil guru kelas, maka dia bisa pindah jenjang ke SMP, SMA, dan SMK yang ada pilihan prodi bahasa Inggrisnya. Termasuk juga contohnya sejarah, sosiologi, antropologi, kemudian di SMA atau IPS, di SMP dapat memilih PPG sejarah, sosiologi, dan antropologi. Karena sejarah, sosiologi, antropologi ini tidak bisa mengambil IPS. Ya. Dia hanya bisa mengambil nanti sejarah, sosiologi, dan antropologi. Ya. Termasuk juga guru prakarya, Bapak Ibu. Tidak ada program studi prakarya dalam tabel linearitas. Nah, tidak ada pilihan prakarya. Guru prakarya itu dapat memilih PPG sesuai dengan S1 yang dimilikinya. Misalnya yang bersangkutan itu S1 fisika, maka yang bersangkutan itu memilih PPG fisika begitu. Nah, nanti setelah yang bersangkutan sudah memiliki sertifikasi misalnya bidang studi fisika, nanti yang berlaku adalah Permendikbud 16 ya, Permendikbud 16-nya nanti. Karena guru fisika yang memiliki sertifikasi fisika ini bisa mengajar prakarya seperti itu. Tapi kalau mau sertifikasi prakarya itu tidak ada, Bapak Ibu ya. Jadi harus memilih sesuai dengan latar belakang pendidikan. Nah, ini tadi. Prakarya dapat dilihat pada Permendikbud 16 tahun 2019 ini ya, bukan 2019 ya. Kemudian, termasuk juga guru TIK dan informatika di SMP SMA dapat memilih bidang studi PPG Teknik Komputer dan Informatika pada jenjang SMK ya, karena tidak ada lagi guru TIK pilihan prodi TIK di linearitas, yang ada adalah di SMK. Tetapi nanti di Permendikbud 16 ini yang bersangkutan bisa mengajar di bidang studi itu. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di Permendikbud 16, contohnya tadi prakarya itu bisa mengajar bidang keilmuannya prakarya. Kalau dia punya bidang studi sertifikasi, misalnya IPA pengetahuan alam, TIK, itu bisa mengajar prakarya di Permendikbud 16. Jadi tidak usah memaksakan harus ada bidang studi PPG prakarya. Yang terakhir adalah slide yang Bapak Ibu tunggu-tunggu. Terima kasih.